Program Sanimas dilatar belakangi tingginya kepadatan penduduk dalam suatu kawasan pemukiman, sehingga bisa dipastikan prasarana dan sarana air limbah jika tidak diperhatikan akan sulit berkembang, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Akses penduduk terhadap prasarana dan sarana air limbah permukiman berkaitan dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan sosial budaya, serta kemiskinan. Semakin mudah ketersediaan pada prasarana dan sarana air limbah dan pemahaman tentang higienis, maka semakin kecil kasus terhadap penyebaran penyakit. Program Sanimas diselenggarakan dengan maksud antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas sanitasi dan kebersihan lingkungan masyarakat, menyediakan prasarana dan sarana air limbah domestik, menjaga kualitas air tanah dan pencemaran limbah domestik, misal dari bakteri E. coli, dan mengurangi beban pencemaran badan air, seperti sungai, danau, dan lain-lain. Tujuan penyelenggaraan program Sanimas antara lain meningkatkan komitmen Pemda dalam penyelenggaraan sanitasi, meningkatkan perluasan akses sanitasi, menyediakan prasarana dan sarana air limbah domestik yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan. Program Sanimas menyasar beberapa kepentingan, yaitu Pemda Kabupaten atau Kota, warga daerah rawan sanitasi yang mengacu pada SSK Kabupaten atau Kota. Program Sanimas melewati beberapa tahapan sebagai berikut. Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui program Sanimas dengan berbagai cara, di antaranya mendorong keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, mendorong keterlibatan masyarakat, mendorong inisiatif masyarakat dengan iklim keterbukaan, meningkatkan keswadayaan masyarakat, menguatkan kapasitas masyarakat. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Sanimas. Tanggap kebutuhan. Pemerintah kabupaten atau kota berkomitmen untuk mereplikasi, menyediakan dana, bantuan teknis, dan bertanggung jawab pembinaan pada seluruh tahapan. Masyarakat juga berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan. Seleksi mandiri calon lokasi, di mana pemilihan lokasi di tangan masyarakat dan pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota sebagai fasilitator. Dalam hal ini, pilihan teknologi masyarakat diberikan edukasi agar mampu memilih teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat. Program Sanimas memasyarakatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan aktif pada setiap tahapan dengan didampingi oleh Fasprov dan TFL. Kesetaraan gender didorong untuk terwujud di dalam program Sanimas, di mana terdapat keterlibatan peran aktif bagi laki-laki maupun perempuan dalam setiap tahapan Sanimas. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi terbangun dilaksanakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dengan bantuan Pemda. Selain dana pemerintah, membuka peluang bagi pihak lain seperti swasta, dunia usaha, koperasi, individu, dan kelompok. Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria lokasi penerima bantuan pemerintah dalam program Sanimas antara lain berada di kawasan pemukiman dengan kepadatan penduduk lebih dari atau sama dengan 150 jiwa per hektar, berada di daerah rawan sanitasi, serta memiliki kebutuhan untuk penanganan permasalahan sanitasi sesuai dengan SSK. Diutamakan bagi MBR. Cakupan pelayanan minimal 70 KK atau setara dengan kurang lebih 350 jiwa.
memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Pola penyelenggaraan program Sanimas dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM dengan didampingi oleh fasilitator provinsi dan TFL. KSM memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan, mulai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Program Sanimas melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat sampai masyarakat. Berikut ini urutan organisasi pelaksana program Sanimas. Di tingkat pusat, pembinaan teknis dilakukan oleh Direktorat PPLP, sedangkan pengembangan SDM atau monitoring evaluasi atau MONEV dilakukan oleh Satker Direktorat PPLP. Di tingkat provinsi, kegiatan Sanimas berada pada BPPW, di mana kuasa pengguna anggaran atau KPA dan pejabat inti ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PUPR. Di tingkat kabupaten atau kota, bupati atau wali kota merupakan penanggung jawab pelaksana program dan bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan program Sanimas di wilayah kerjanya. Di tingkat masyarakat, kelompok swadaya masyarakat atau KSM merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi. Sedangkan kelompok pemanfaat dan pemeliharaan atau KPP berperan dalam keberlanjutan sarana sanitasi program Sanimas di tingkat desa atau kelurahan. Masyarakat akan didampingi oleh fasilitator pendamping saat melaksanakan program Sanimas. Fasilitator pendamping ini bertugas untuk memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada Direktorat PPLP agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan pelaksanaan. Dana bantuan pemerintah untuk program Sanimas reguler disediakan Direktorat PPLP, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. Kegiatan Sanimas dialokasikan pada kelompok akun belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah dalam bentuk uang. Ketentuan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan. Penggunaan dana bantuan pemerintah digunakan untuk membangun sarana prasarana sanitasi baru dengan pilihan sebagai berikut. SPAL DT yang terdiri dari subsistem pengolahan air limbah domestik atau IPAL dengan subsistem pengumpulan dan subsistem pelayanan. Jumlah minimal 70 KK atau kurang lebih 350 jiwa. Kombinasi MCK dan SPAL DT skala permukiman. MCK maksimum 4 bilik pintu, subsistem pelayanan dan minimum 25 KK. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan program Sanimas adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan ketentuan minimal 60% dari bantuan pemerintah untuk bahan atau material bangunan, maksimal 35% dari bantuan pemerintah untuk upah pekerja, maksimal 5% untuk kegiatan non-fisik atau jumlah dan jenis disepakati dalam rembuk warga. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan ketentuan 1. APBD non-DAP digunakan untuk membiayai minimal satu lokasi selambat-lambatnya 1 tahun anggaran atau TA berikutnya. 2. Dana sharing atau pendampingan. APBD program Sanimas digunakan untuk kegiatan prakonstruksi. Dana juga bisa digalang dari swadaya masyarakat dengan rincian. 1. Dana tunai atau in cash adalah dana dari masyarakat untuk pembukaan rekening tabungan KSM. 2. Dana non tunai atau in kind adalah berupa lahan yang dibutuhkan, barang, material, tenaga kerja, konsumsi, dan lain-lain. Alokasi anggaran dana bantuan pemerintah bagi setiap satu titik lokasi sasaran adalah sebesar Rp500 juta.
Pengenaan pajak untuk pembangunan sarana sanitasi kegiatan Sanimas reguler mengacu kepada ketentuan pajak dari Kementerian Keuangan. Berikut ini adalah tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah. 1. Penyaluran dana bantuan pemerintah oleh PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Dana kegiatan untuk masing-masing lokasi disalurkan melalui dokumen anggaran atau DIPA Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi. Kontrak kerja atau perwakilan kerjasama ditandatangani oleh PPK BPPW dengan KSM. Sebelum pembuatan kontrak kerja atau perjanjian kerja, maka KSM wajib membuka rekening. Buku tabungan dibuat atas nama KSM, ditandatangani oleh 3 orang, Ketua KSM, Bendahara KSM, dan 1 orang dari calon penerima manfaat. 2. Penyaluran dana dari KPPN ke rekening KSM dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 1 sebesar 70% dari total dana dan bisa diproses setelah rencana kerja masyarakat atau RKM terverifikasi. Tahap 2 sebesar 30% dari total dana dan bisa diproses jika pencapaian progres fisik minimal 60%, laporan pertanggungjawaban atau LPJ tahap 1 telah diserahkan ke PPK pada BPPW. Penarikan dana bantuan pemerintah oleh KSM harus memperhatikan berbagai hal, di antaranya penarikan dana dari bank. Setelah dana bantuan pemerintah dari KPPN disalurkan ke rekening KSM, maka KSM harus menyusun rencana penarikan dana bank atau RPBD sesuai kebutuhan. RPBD disusun oleh KSM, diperiksa dan ditandatangani oleh TFL. RPBD berfungsi sebagai pengendalian penggunaan dana bantuan oleh KSM. KSM melakukan rembuk warga untuk mengidentifikasi daftar kebutuhan yang akan didanai. 2. Pembelian barang dan pembayaran upah. Setelah KSM menarik dana dari bank, KSM harus menggunakan dana tersebut langsung sesuai kebutuhan. Bukti pembayaran dibubuhi materai sesuai ketentuan PPRI nomor 24 tahun 2000. 3. Pencatatan penggunaan dana bantuan pemerintah oleh KSM merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian penggunaan dana dalam bentuk tulisan ke dalam pembukuan. Pencatatan penggunaan dana dibuat pada buku bank, buku kas umum KSM, dan buku batu. 4. Laporan bulanan keuangan KSM meliputi rangkuman dari transaksi dalam 1 bulan berjalan atau periode pelaporan. Laporan menyajikan jumlah kas awal KSM, baik di bank maupun di tangan bendahara, jumlah dari penerimaan, jumlah pengeluaran selama periode 1 bulan berjalan, dan jumlah saldo akhir kas KSM, baik di bank maupun di tangan bendahara. 5. Laporan penggunaan dana atau LPD. Laporan penggunaan dana atau LPD merupakan laporan realisasi penggunaan dana bantuan yang memuat nilai kumulatif dari realisasi penggunaan dana untuk kebutuhan material atau bahan, upah, dan alat operasional yang sudah dibayarkan dalam setiap termin. Laporan dibuat oleh KSM setiap termin, penarikan dana dari bank dan diperiksa serta ditandatangani TFL pemberdayaan. KSM wajib menyampaikan LPD setiap termin penarikan dana bantuan kepada BPPW. Sekarang kita akan membahas tentang laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam laporan ini adalah A. KSM wajib menyerahkan LPJ setiap tahapan dan diserahkan kepada BPPW. B. KSM selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada masyarakat. C. Apabila terdapat efisiensi kegiatan di lapangan sehingga menyebabkan terjadinya sisa dana yang telah digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, maka sisa dana bisa dipergunakan. Penggunaannya untuk kegiatan pengembangan dengan menambah volume pekerjaan atau melakukan optimalisasi untuk kegiatan sejenis sesuai item pekerjaan yang terdapat di dalam RAB dan diputuskan melalui mekanisme rembuk warga. D. KSM harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. E. Isi LPJ terdiri dari 3 bagian: laporan pelaksanaan fisik, laporan administrasi keuangan, dokumen pengadaan barang dan jasa.
Sebagai upaya pengendalian dan pembinaan program kepada Pemda maupun masyarakat, penerima program Sanimas, maka diberlakukan sanksi sebagai mekanisme kontrol dan koreksi. Kondisi di mana sanksi akan diberlakukan dan ketentuannya sebagai berikut. 1. PPK pada BPPW dapat melakukan penangguhan pencairan dana bantuan tahap 2 jika terjadi penyimpangan di dalam penggunaan dana sampai permasalahan diselesaikan oleh masyarakat. 2. Apabila ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan dana oleh pengurus KSM yang bersangkutan dibebas tugaskan dan dilakukan pemilihan pengurus KSM baru berdasarkan rembuk warga. 3. Apabila ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan dana KSM yang mengakibatkan tidak terselesaikannya atau terbengkalainya pekerjaan, yang bersangkutan wajib menyelesaikan pekerjaan tersebut. 4. Lokasi yang batal atau mundur, maka dana bantuan pemerintah yang sudah dicairkan dialihkan ke lokasi sesuai kriteria atau dikembalikan ke kas negara. Penjaringan minat. Beberapa tahap yang ditempuh untuk menjaring minat antara lain: A. Sosialisasi tingkat kabupaten atau kota dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang program Sanimas dan pentingnya PHBS, sehingga pemangku kepentingan di tingkat kabupaten atau kota memahami program tersebut. B. Seleksi kabupaten atau kota prioritas diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota yang memenuhi persyaratan, yaitu memiliki dokumen buku putih sanitasi atau BPS dan SSK, memiliki Perda RT RW dan atau Perda bangunan gedung, memiliki atau yang sedang menyusun produk hukum terkait pengelolaan air limbah atau regulasi terkait sanitasi. Tenaga pendamping terdiri dari fasilitator provinsi atau Pasprov dan tenaga fasilitator lapangan atau TFL. Pasprov adalah tenaga fasilitator lapangan di tingkat provinsi yang bertugas membantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Pasprov merupakan bagian dari konsultan advisory. Sementara itu, TFL adalah tenaga pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program Sanimas. Dalam merekrut TFL, berikut ini adalah tahap-tahapannya. Peningkatan kapasitas teknis pendampingan lapangan yang akan dikerjakan oleh Pasprov dan TFL diselenggarakan oleh Direktorat PPLP yang diikuti oleh BPPW selaku penanggung jawab Sanimas di tingkat provinsi. Tujuan dari peningkatan kapasitas ini adalah agar Pasprov dan TFL harus mampu memfasilitasi masyarakat dalam mengkaji, mengenali masalah-masalah sanitasi yang ada di lingkungannya dan memberikan solusi. Sekarang kita akan masuk dalam tahap perencanaan program Sanimas. Pertama, verifikasi daftar panjang menjadi daftar pendek. Daftar panjang merupakan sekunder minimal 5 lokasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui keluaran dokumen strategi sanitasi kabupaten atau kota (SSK) serta dokumen memorandum program (MP), program percepatan sanitasi permukiman (PPSP) atau data keluaran, laporan hasil kegiatan lainnya terkait sanitasi permukiman masing-masing kabupaten atau kota. Kedua, seleksi daftar pendek menjadi calon penerima program. Seleksi kelurahan ini dilakukan dengan metode selotif tingkat desa atau kelurahan dengan instrumen sebagai berikut. Kesiapan lahan yang ditunjukkan dengan dokumen atau surat keterangan hibah lahan, komitmen pemerintah desa atau kelurahan dalam kontribusi pendanaan pada setiap tahapan kegiatan yang ditunjukkan dengan surat pernyataan dari kepala desa atau lurah. Tingkat kepadatan penduduk tinggi minimal 150 jiwa per hektar dengan cakupan layanan minimal 70 KK dilengkapi dengan peta desa atau kelurahan. Tingkat kerawanan sanitasi yang ditunjukkan melalui data akses sanitasi. Kondisi klasifikasi kesejahteraan masyarakat melalui data demografi masyarakat yang relevan dengan permasalahan atau rawan sanitasi. Tujuan dari seleksi daftar calon pendek ini untuk memilih satu calon desa atau kelurahan penerima program Sanimas. Desa atau kelurahan terpilih akan melakukan tahapan selanjutnya, yaitu seleksi titik lokasi untuk menentukan lokasi terpilih. Masyarakat desa atau kelurahan rawan sanitasi terpilih penerima program Sanimas.
Selanjutnya menyiapkan diri didampingi TFL untuk menindaklanjuti tahapan kegiatan program Sanimas dalam rangka pembangunan perbaikan kondisi rawan sanitasi di desa atau kelurahan tersebut. Sosialisasi awal dilakukan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang program Sanimas kepada masyarakat. Di desa atau kelurahan terpilih akan dipilih lagi titik lokasi tempat dibangunnya Sanimas. Beberapa pertimbangan untuk penentuan titik lokasi ini salah satunya klasifikasi kesejahteraan atau wealth classification. Klasifikasi kesejahteraan digunakan untuk mengidentifikasi kelompok yang terlibat pelaksanaan focus group discussion atau FGD. Informasi minimum yang diharapkan dari kegiatan klasifikasi kesejahteraan adalah kesepakatan kriteria klasifikasi keluarga kaya, MBR, dan rata-rata. Perkiraan distribusi keluarga atau rumah tangga setiap kategori yang muncul. Proses pemetaan sosial. Penggalian data terkait partisipasi dan kontribusi bertujuan untuk menilai serta menganalisa kesetaraan dan transparansi kontribusi pengguna saat pembangunan dan pasca pembangunan sarana. Menilai serta menganalisa komposisi dan pengaruh badan pengelola masyarakat selama pembangunan sarana layanan, termasuk keterwakilan gender atau kelompok rentan sanitasi, MBR maupun kontrol mereka saat pelaksanaan. Identifikasi kegiatan atau tools siapa melakukan apa bertujuan untuk mengetahui peran laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan sanitasi lainnya pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana sanitasi. Membangun kesadaran dan pengertian tugas-tugas rumah tangga dan kemasyarakatan yang dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Mengidentifikasi perubahan tugas yang sangat diperlukan dan layak yang telah dialokasikan. Pembagian kerja berdasarkan gender dan waktu kerja bertujuan antara lain untuk menilai dan menganalisa pembagian kerja, jenis pekerjaan, serta menentukan pekerjaan yang perlu dibayar atau tidak, terkait dengan pelayanan sarana yang akan dibangun antara perempuan dan laki-laki, serta kaya, miskin, dan tunadaksa, sebagai alat kaji ulang bagi data dari tools lain. Balai Prasarana Permukiman Wilayah melalui PPK Penyihatan Lingkungan Permukiman dapat menjalin kemitraan dengan unit kesatuan TNI terkecil setingkat Koramil atau lembaga keagamaan dalam hal pelaksanaan prasarana konstruksi Sanimas reguler. Adapun kriteria lokasi untuk penanganan khusus dapat dilaksanakan di asrama TNI atau Polri yang memerlukan perbaikan sarana sanitasi, pesantren atau lembaga keagamaan yang memeriksa perbaikan sarana sanitasi. Sesuai amanat Perpres, tim pelaksana swakelola dalam hal ini kelompok swadaya masyarakat atau KSM dibentuk untuk mendukung kegiatan pembangunan program Sanimas. KSM harus berjumlah ganjil, minimal 5 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi perencana, seksi pelaksana. KSM bertugas sampai dengan serah terima prasarana dan sarana sanitasi kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Pembentukan KPP dapat dilakukan bersama-sama pembentukan KSM atau paling lama 2 minggu setelah pembentukan KSM. KPP ini ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Pemda dalam surat keputusan Kepala Desa atau Lurah yang diketahui camat. Pengurus KPP sebagian berasal dari KSM yang terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan sarana sanitasi atau hasil kesepakatan warga penerima manfaat. Tugas pokok KPP adalah sebagai berikut: merencanakan tentang besarnya iuran pemanfaatan sarana, mengumpulkan iuran, membuat perencanaan belanja, membukukan dan melaporkan secara rutin operasional dan pemeliharaan, mengoperasikan dan memelihara sarana fisik Sanimas, mengontrol semua saluran perpipaan secara rutin, mengembangkan mutu pelayanan dan jumlah sarana pengguna, melakukan kampanye PHBS. Rencana Kerja Masyarakat atau RKM adalah dokumen rencana kegiatan pembangunan dan perbaikan sanitasi masyarakat yang disusun secara partisipatif.
Rencana kegiatan ini mengakomodir sejumlah kebutuhan akan ketersediaan dan akses sanitasi, khususnya pengolahan sektor air limbah domestik. Isi dokumen RKM minimal memuat hal-hal sebagai berikut. Tahapan penyusunan dokumen RKM. Berikut ini adalah alur menggambarkan tahapan penyusunan dokumen RKM. Peserta atau partisipan. Partisipan terdiri dari berbagai komponen masyarakat yang ada di titik lokasi yang bersangkutan, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, manula, kaya, miskin, maupun formal dan informal. Semakin banyak komponen masyarakat terlibat, akan semakin baik. Waktu dan tempat pertemuan. Waktu pelaksanaan penyusunan dokumen RKM yakni hari, tanggal, dan durasi per pertemuan. Disesuaikan dengan kesepakatan warga. Keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan RKM yang terdiri dari 6 tools adalah 20 jam efektif. Dengan demikian, apabila dalam satu hari masyarakat bisa meluangkan waktu 2-3 jam, maka penyusunan RKM ini bisa selesai dalam 2-3 bulan. Untuk tempat pertemuan yang perlu diperhatikan adalah cukup luas, bersifat netral dan mudah diakses oleh masyarakat. Jenis sarana sanitasi terpilih ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja masyarakat atau RKM yang dilaksanakan oleh KSM Sanimas. Untuk daerah spesifik seperti daerah pantai, daerah wilayah sungai, daerah rawa dan muka air tanah tinggi, daerah banjir, pilihan opsi teknologi pengelolaan dan jenis PAL DT dengan pabrikasi yang sudah tersertifikasi SNI adalah Puslik Bangkim dan Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Harus ada rekomendasi dan Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Permukiman. Berikut ini ringkasan proses pemilihan unit pengelolaan pada IPAL. Proses utama pengolahan air limbah domestik dalam prasarana dan sarana Sanimas adalah proses secara biologi. Sementara untuk teknologi pengelolaannya terdiri dari beberapa pilihan opsi, yaitu subsistem pelayanan. Prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumbernya yaitu rumah tangga, terdiri dari prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat terdiri dari subsistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana berupa instalasi pengolahan air limbah domestik atau IPAL-D untuk pengolahan air limbah domestik yang dialirkan dari rumah-rumah melalui subsistem pelayanan dari subsistem pengumpulan untuk diolah agar menghasilkan air hasil olahan atau effluent yang aman bagi lingkungan. Prasarana dan sarana IPAL-D terdiri atas subsistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan yang terdiri dari beberapa unit proses pengelolaan yaitu
Perencanaan subsistem pengumpulan dalam program Sanimas terdiri dari jaringan pipa induk, prasarana dan sarana bangunan pendukung atau manhole, bak kontrol yang berfungsi untuk membawa air limbah domestik dari beberapa rumah menuju subsistem pengolahan IPAL agar tidak terjadi pencemaran pada lingkungan sekitar. Syarat-syarat pengaliran air limbah yang harus diperhatikan dalam perencanaan jaringan saluran air limbah adalah: 1. Pengaliran secara gravitasi. 2. Batasan kecepatan minimum dan maksimum harus diperhatikan. Kecepatan minimum untuk memungkinkan terjadinya proses pembilasan sendiri atau self-cleansing sehingga bahan padat yang terdapat di dalam saluran tidak mengendap di dasar pipa agar tidak mengakibatkan penyumbatan. Sedangkan kecepatan maksimum mencegah pengikisan pipa oleh bahan-bahan padat yang terdapat di dalam saluran. Rencana Teknis Rinci atau RTR. Subsistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah domestik atau IPAL dibuat oleh masyarakat dan didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan. Setelah jenis sarana sanitasi dan teknologi pengolahan air limbah domestik dipilih oleh masyarakat dalam rembuk warga. Opsi teknologi dalam perencanaan instalasi pengolahan air limbah domestik atau IPAL dalam Sanimas minimal terdiri dari Sementara itu, prasarana dan sarana pendukung terdiri dari persyaratan bangunan IPAL tidak memperbolehkan adanya kebocoran sehingga diharuskan memakai struktur beton bertulang yang kuat dan kedap air. 3 hal yang harus dipastikan tidak mengalami kebocoran. Saat pekerjaan bangunan IPAL harus diperhatikan dan diawasi dengan teliti karena kesalahan pekerjaan dapat menyebabkan terjadinya kebocoran pada bangunan pengelolaan. Setelah unit pekerjaan selesai dibangun, harus dilakukan pengetesan kebocoran dari unit. Pelaksanaan program Sanimas dilakukan berdasarkan perencanaan dalam Rencana Kerja Masyarakat atau RKM serta kesepakatan perjanjian kontrak antara KSM dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah dalam melaksanakan kegiatan program Sanimas di lokasi sasaran. Tahap persiapan konstruksi diawali dengan pengajuan penarikan dana bantuan pemerintah tahapan 1 oleh KSM. Lalu dalam pelaksanaan persiapan konstruksi, KSM didampingi oleh TFL pada forum rembuk warga meliputi memeriksa dan merevisi jadwal pelaksanaan yang telah disusun di dalam RKM jika diperlukan disesuaikan dengan kondisi terkini, mengidentifikasi pekerjaan dan tenaga pelaksana pembangunan seperti tenaga terampil yang dibutuhkan, dan membuka pendaftaran calon pekerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan secara mandiri. Prioritas tenaga kerja yang akan dilibatkan adalah warga kurang mampu atau MPR, baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan pendaftaran tenaga kerja dapat diteruskan selama dibutuhkan dalam pelaksanaan. Membentuk tim pekerjaan konstruksi yang terdiri dari tukang dan pekerja. Tim pekerja konstruksi tersebut diutamakan berasal dari penduduk setempat atau calon pemanfaat. Khusus untuk tukang, diusahakan mempunyai keahlian yang memadai. Pada tahap ini dilakukan penguatan kapasitas terhadap tukang, pekerja, KSM, KPP, serta masyarakat pemanfaat prasarana dan sarana. Materi penguat kapasitas itu antara lain maksud dari tahap konstruksi adalah pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana Sanimas yang dilaksanakan masyarakat secara partisipatif atau bergotong royong, sehingga masyarakat pengguna mempunyai rasa memiliki terhadap prasarana dan sarana Sanimas yang dibangunnya. Tahapan konstruksi secara garis besar adalah pelaksanaan, pengawasan, pengendalian konstruksi, dan pelaporan.
Mengacu pada peraturan pemerintah, kegiatan sanitasi berbasis masyarakat merupakan swakelola tipe 4, yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat yang dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Baik penyedia barang dan jasa atau pemasok maupun pengguna barang harus memenuhi etika pelaksanaan pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi. Etika yang dimaksud sebagai berikut. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan dalam pelaksanaan pengadaan barang. Bekerja secara operasional, mandiri atas dasar kejujuran dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan dalam rapat lapangan sesuai kesepakatan dengan pihak terkait. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Menghindari dan mencegah pertentangan dengan pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak menerima, tidak menawarkan, dan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun kepada siapa saja yang diketahui patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini. Sebagai upaya pertanggungjawaban tugas KSM dan panitia pelaksana dalam tahap pelaksanaan konstruksi, KSM akan menginformasikan kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan tentang pengolahan pelaksanaan program. Mekanismenya melalui pelaporan baik setiap saat tercantum dalam papan informasi Sanimas maupun secara periodik oleh tenaga pelaksana. Dalam hal ini terdapat bagian dari kontrak. PPK bersama KSM dalam melakukan perubahan kontrak jika terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dalam dokumen RKM. Perubahan kontrak itu meliputi sebelum dilakukan kegiatan serah terima sarana dari KSM kepada PPK, KSM didampingi TFL memastikan bahwa seluruh pekerjaan terselesaikan dengan baik sesuai dengan RKM. Untuk itu, sebelum sarana dan prasarana dapat digunakan oleh masyarakat, maka akan dilakukan uji kelayakan dan uji keberfungsian sarana terbangun atau commissioning test. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Jika sarana terbangun selesai sesuai dengan RKM dan dapat berfungsi dengan baik, maka KSM segera melaporkan kepada Satker atau PPK untuk mengagendakan kegiatan serah terima sarana dari KSM kepada pemberi pekerjaan tugas yaitu PPK, Balai Prasarana Permukiman Wilayah, untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat difasilitasi oleh TFL. Jika sarana belum dapat berfungsi dengan baik, maka KSM bersama masyarakat akan segera memperbaiki sarana tersebut. Kegiatan serah terima pekerjaan dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima yang ditandatangani antara KSM selaku penerima dana bantuan pemerintah dan PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah selaku pemberi pekerjaan. Pada saat serah terima pekerjaan, status rekening bank KSM sudah harus ditutup. Oleh karena itu, saat melakukan penarikan dana bantuan termin akhir atau RPDB terakhir, KSM harus menarik seluruh sisa dana di rekening. Apabila ada selisih dari nilai termin akhir RPDB dengan total dana yang ditarik, maka selisih dari nilai tersebut dananya diserahkan kepada KPP untuk selanjutnya digunakan sebagai dana pemeliharaan. Ketentuan serah terima sarana infrastruktur adalah sebagai berikut. Serah terima sarana prasarana sanitasi dari KSM kepada PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah selaku pihak pemberi tugas diketahui kepala desa atau lurah. Serah terima sarana prasarana sanitasi dari PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah kepada pemerintah kabupaten atau kota agar sarana tersebut dapat dicatat sebagai infrastruktur.
Pemerintah kabupaten atau kota tapi tidak mencakup lahan hibah. Serah terima pengelolaan sarana dari pemerintah kabupaten atau kota kepada KPP. Dan berikut ini adalah ringkasan alur pelaksanaan Sanimas reguler. Dalam program Sanimas, keterlibatan masyarakat khususnya perempuan lebih diutamakan. Demikian pula dalam operasional dan pengelolaan sangat penting, karena tanggung jawab tidak hanya berada pada kaum laki-laki, tetapi juga perempuan. Keberlanjutan prasarana dan sarana Sanimas sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara prasarana dan sarana yang ada. Secara umum, aspek yang perlu diperhatikan dalam pelestarian adalah pengelolaan prasarana dan sarana, penyuluhan dan pedoman pengelolaan. Pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek dan sendi utama pelestarian hasil fisik terbangun. Pengelola prasarana dan sarana perlu memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Dari hal-hal di atas, KPP diharapkan mampu menindaklanjuti operasi dan pemeliharaan secara tepat. Dalam pelaksanaan pelestarian prasarana dan sarana, diharapkan pemerintah kabupaten atau kota dapat berperan aktif, memberikan pembinaan juga dukungan teknis kepada masyarakat. SOP yang telah disusun menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana Sanimas yang disepakati masyarakat pemanfaat. Pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana yang telah dibangun oleh program Sanimas tidak lepas dari tanggung jawab masyarakat. Pengelolaan dapat berjalan dengan baik jika rencana kerja yang nyata dan iuran atau pendanaan dan pemanfaatan berjalan dengan baik. Besaran iuran dari masyarakat dihitung berdasarkan kesepakatan bersama, sesuai kebutuhan operasional dan pemeliharaan, serta rencana pengembangan sarana di masa yang akan datang. Pendanaan dipergunakan untuk kebutuhan seperti honorarium petugas pemeliharaan sarana, perbaikan komponen sarana yang rusak, dan biaya operasional lainnya yang sesuai dengan sistem sarana terbangun. Peran pemerintah daerah sebagai pembina atau fasilitator kegiatan Sanimas diharapkan dapat meneruskan bantuannya pada tahap pasca konstruksi. Bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan teknis dan atau bantuan pendanaan. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan pengurus KPP untuk dapat mencari sumber dana di luar iuran warga pemanfaat. Di antaranya adalah dari bantuan pemerintah yang diberikan berupa bantuan teknis dan atau bantuan pendanaan terkait yang cukup besar seperti rehabilitasi sarana. Lebih lanjut, tugas dan tanggung jawab Pemda antara lain penguatan kelembagaan KPP, memonitor keberlangsungan atau keberlanjutan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana program Sanimas terbangun serta pembinaan kepada masyarakat atau KPP dalam pengelolaan sarana, memberikan masukan atas kendala yang terjadi di tingkat masyarakat, memberikan bantuan teknis yang memungkinkan kepada masyarakat atau KPP terkait hal teknis seperti penyedotan lumpur dari bangunan IPAL komunal, pemeriksaan kualitas effluent atau effluent test secara berkala, dan analisa teknis lainnya terkait pengelolaan sarana. Swasta diharapkan mampu merealisasikan dana tanggung jawab perusahaan untuk sosial melalui Corporate Social Responsibility atau CSR untuk membantu masyarakat selama tidak mengikat. Sebagai ilustrasi berikut ini adalah contoh perhitungan biaya operasional dan pengelolaan sarana sistem MCK. Terdapat banyak hal yang harus diperhatikan oleh pengguna dan pemanfaat sarana Sanimas. Poin-poin pentingnya adalah sebagai berikut. Tidak membuang sampah atau benda padat ke dalam saluran karena akan dapat menyumbat saluran. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang bahan kimia ke dalam saluran IPAL karena dapat mematikan bakteri. Tidak membuang sisa minyak ke saluran pembuangan dapur menuju IPAL karena dapat menyumbat pipa.
Tidak menanam pohon dekat saluran perpipaan dan ipal karena bisa merusak pipa. Menggunakan deterjen atau bahan pencuci pakaian secukupnya atau tidak berlebihan. Hal ini baik untuk pengelolaan juga penghematan. Memasang saringan untuk memisahkan limbah padat yang berasal dari kamar mandi dan dapur. Mengambil lemak yang mengapung di bak penangkap lemak setiap 3 hari sekali. Memeriksa bak kontrol di sekitar rumah setiap 3 hari sekali. Membuang limbah padat atau lumpur dengan serok atau sekop dan buang di tempat sampah. Tidak mencoret-coret dinding di kamar mandi atau WC dan tempat mencuci. KPP bersama masyarakat bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana sanitasi terbangun, termasuk dalam pengelolaan selanjutnya di masa yang akan datang. KPP diharapkan mampu untuk berwirausaha terkait pembangunan sarana secara langsung maupun tidak langsung. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan diri KPP dalam memberikan atau meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat atas pengelolaan iuran masyarakat dalam mendanai operasional dan pemeliharaan sarana atau pengelolaan sarana. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan adalah wajib dilakukan oleh KPP. Pelaporan atas pengelolaan keuangan ini dilakukan sebagai upaya memberikan informasi secara berkala tentang kondisi keuangan KPP dan kesehatan, pengelolaan lembaga untuk dapat dilakukan pembinaan sesuai AD ART KPP. Laporan bulanan disampaikan kepada masyarakat dan laporan tahunan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Penguatan kelembagaan atau capacity building dalam sanitasi berbasis masyarakat ditekankan pada upaya peningkatan kapasitas atau pengetahuan maupun keterampilan. Seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melakukan penguatan kelembagaan ini. Penguatan kelembagaan KPP dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Penguatan kelembagaan OPD atau organisasi perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pelibatan masyarakat atau kader atau satgas dalam pengelolaan Sanimas. Indikasi program Sanimas dapat berjalan baik dan berhasil di lapangan akan diikuti dengan pengembangan sarana prasarana sanitasi. Dengan demikian diharapkan akan semakin banyak masyarakat mendapatkan layanan akses sarana sanitasi yang layak, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sarana yang sudah terbangun dapat dilakukan pengembangan yaitu penambahan sambungan rumah jika kapasitas IPAL memungkinkan. Pengendalian program bertujuan antara lain memastikan bahwa kondisi program sesuai dengan ketentuan yang ada, memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tahapan program, memastikan bahwa pengalokasian dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah sesuai dengan pedoman, memastikan bahwa kualitas bangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, memastikan agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan. Bagian dari pengendalian program di lapangan, Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan pemantauan. Kegiatan ini untuk mendapatkan informasi serta data pelaksanaan program untuk bahan pengambilan kebijakan dalam proses menjaga pelaksanaan dan perbaikan program. Aspek indikator dan parameter evaluasi ini digunakan untuk menilai sarana Sanimas yang terbangun. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program Sanimas yang telah dijalankan selama minimum 3 bulan. Pelaporan progres kegiatan untuk program Sanimas reguler dilakukan dengan secara berjenjang, berkala dan memanfaatkan sistem informasi yang tersedia, yaitu e-monitoring dan SIM IBM PLP. Sesuai dengan kebijakan satu data yang masuk ke dalam SIM IBM PLP dan e-monitoring akan diteruskan dan ditampilkan sampai ke Situation Room Kementerian PUPR. TFL merupakan ujung tombak dalam memperoleh data di lapangan. TFL bertugas untuk mengisi form-form pelaporan program IBM bidang PLP berdasarkan data di lapangan. Data-data yang dilaporkan diantaranya data profil desa, data pelaku program, data lahan, data pemanfaat, progres tahapan kegiatan, progres konstruksi,
data realisasi pencairan dana, dan informasi kendala serta permasalahan. Data-data yang telah dikumpulkan oleh TFL dilaporkan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW dan fasilitator provinsi. Kemudian, tugas fasilitator provinsi merekapitulasi data-data TFL di lingkup provinsinya untuk melakukan input data ke dalam SIM IDM PLT, serta berkoordinasi dengan BPPW untuk menginput data fisik dan keuangan ke dalam e-monitoring. Fasilitator pusat bertugas merekapitulasi dan menganalisis data di lingkup nasional yang sebelumnya telah diinput ke dalam SIM IDM PLT dan e-monitoring. Hasil analisis tersebut diserahkan kepada tim teknis atau Satker Direktorat PPLT dalam bentuk laporan secara berkala. Pelaporan progres kegiatan dilakukan secara berkala dengan keluaran berupa laporan mingguan dan laporan bulanan yang direkapitulasi secara nasional. Laporan mingguan merupakan laporan progres pelaksanaan kegiatan program Sanimas reguler per minggu. Datanya berasal dari TFL, diinput oleh fasilitator provinsi dan disusun oleh tim pendamping atau fasilitator pusat. Data yang diambil merupakan hasil rekapitulasi mingguan yang terdapat pada SIM IDM PLT dan e-monitoring. Laporan bulanan merupakan laporan progres pelaksanaan kegiatan program Sanimas reguler per bulan yang harus dilaporkan secara terjadwal oleh pelaksana kegiatan mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, dan nasional. Karena pelaporan progres kegiatan dilakukan secara berjenjang dan berkala, peran TFL di lapangan sangat penting dalam hal relevansi dan keakuratan data yang direkapitulasi dan digunakan dalam hal pengambilan kebijakan di tingkat pusat.